pagi, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Syukur sama Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kakak bilang Laskar Kristus, apa yang adik-adik lakukan? Berdiri. Yes! Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan bersyukurlah pada Tuhan. Adik-adik, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, kita jatuh cinta kepada Tuhan semakin dalam, karena cinta Tuhan kepada kita semakin indah. Mari adik-adik kita bernyanyi jatuh cinta padanya. Laskar Kristus, Yes! Mazmur pasal 10 ayat 17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik di rumah. Pernah merasa takut? Kakak Meli pernah merasa takut? Pernah kakak Kakak Meli sih? Pernah dong.
Kakak Sarpin? Pernah, Kakak Manda. Wah, adik-adik semuanya pernah merasakan takut. Nah, apa yang sering membuat kita menjadi takut? Kakak Pemi, yang biasa sering membuat kakak menjadi takut apa? Kalau kakak digonceng laju-laju. Oh, kalau dibawa motor terus digoncengnya laju-laju. Iya. Kalau kakak Mercy? Ternyata sih mati lampu. Oh, tuh takut gelap-gelap mati lampu. Kalau kakak Serpin? Takut dimarahin. Oh, takut dimarahin. Sama, kakak juga takut dimarahin sama mama. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak takut adik-adik? Kakak Pemi dikasih tahu yang bawa motor tidak boleh laju-laju untuk bawa motor. Kalau kakak Mercy jangan takut kalau mati lampu karena Tuhan selalu bersama kita. Kakak Serpin supaya kita tidak dimarah sama orang tua, kita harus dengar-dengaran. Nah, adik-adik kita tidak boleh merasa takut dalam situasi apapun. Nah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu supaya kami ini hidup dalam ketidaktakutan namun selalu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, jangan takut dan jangan bimbang. Tuhan, kita menyanyi Kitab Suci Hartaku.
kalian apa artinya serakah? Serakah adalah selalu menginginkan yang lebih tanpa peduli bagaimana mendapatkannya, baik itu dengan cara yang benar, yang baik, ataupun dengan cara yang jahat. Bahkan kadang-kadang orang yang serakah mau mengorbankan orang lain supaya apa yang diinginkannya terpenuhi. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan tidak suka dengan sifat serakah. Mari kita saksikan cerita berikut ini. Raja Ahab dan Ratu Isabel adalah dua orang yang sangat jahat, yang membunuh para nabi Tuhan dan mendorong orang untuk menyembah dewa-dewa palsu. Suatu hari Raja Ahab sedang melihat keluar istananya. Di dekat taman miliknya ada sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu milik Nabot. Sekarang Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot, jadi dia mendatanginya dan meminta, "Berikan aku kebun anggurmu. Aku akan membelinya dan akan memberimu tempat lain yang lebih baik." Nabot dengan tegas menjawab, "Saya tidak pernah bisa berpisah dengan kebun anggur saya. Ini adalah milik keluarga saya dan merupakan warisan keluarga saya untuk saya. Saya ingin meneruskannya kepada anak-anak saya." Tidak peduli seberapa besar permohonan raja yang berkuasa itu, Nabot tidak akan menyerahkan kebun anggurnya. Ahab kesal dan sangat kesal karena ia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi dia pergi ke kamar tidurnya untuk merajuk. Sebagai raja, dia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi seperti anak manja, dia berpaling dari semua orang dan menolak untuk makan. Saat itulah istrinya yang sangat jahat dan licik, Ratu Isabel, datang untuk berbicara dengannya. "Kenapa kamu sangat sedih dan tidak mau makan?" "Aku ingin kebun anggur Nabot, tapi dia tidak memberikannya kepadaku. Aku bahkan menawarkan untuk membayarnya atau memberinya kebun anggur di tempat lain." "Kamu rajanya, bukan?" ejek Isabel. "Berbahagialah, saya akan mendapatkan kebun anggur itu untukmu." Isabel punya rencana yang jahat. Dia menulis surat atas nama raja kepada para pemimpin kota tempat Nabot tinggal. Surat-surat itu memberitahu pemimpin kota untuk mengadili Nabot dan menuduhnya atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, sehingga Nabot bisa dijatuhi hukuman mati. Para pemimpin kota tahu bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah raja, mereka juga akan mendapatkan masalah yang besar. Jadi Nabot pun diadili. Dua orang diminta untuk menuduhnya dengan tuduhan palsu. Mereka harus mengatakan hal-hal buruk, bahwa Nabot mengatakan hal-hal buruk tentang Tuhan dan raja. Lalu Nabot dinyatakan bersalah. Hukuman untuk mengatakan hal-hal buruk ini adalah hukuman mati. Jadi Nabot yang tidak bersalah dibawa keluar kota dan dilempari dengan batu sampai mati. Isabel yang bersemangat cepat-cepat memberitahukan hal itu kepada Ahab. "Nabot sudah mati. Kebun anggur itu sekarang milikmu," kata Isabel. Tetapi Tuhan telah melihat semua yang terjadi. Keserakahan telah menyebabkan Nabot yang tidak bersalah harus mati. Tuhan
Tuhan berbicara kepada nabinya yaitu Elia. Elia, pergi dan temui Raja Ahab di kebun anggur milik Nabot. Tuhan memberitahu Elia apa yang harus dikatakan kepada raja dan Elia segera berangkat. Raja Ahab yang saat itu berada di kebun anggur Nabot terlihat sangat bahagia. Akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Pesan Elia membuatnya takut. Kamu pun akan mati di tempat di mana Nabot mati, kata Nabi Elia. Kamu adalah musuhku, kata Ahab. Tapi Elia tidak takut dan melanjutkan pesan yang Tuhan berikan. Seluruh keluargamu juga akan dimusnahkan. Kemudian Elia berbalik dan pulang. Ahab sangat terkejut. Dia mulai merasa takut dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dia suka melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak ingin menghadapi hukuman karena tidak taat kepada Tuhan. Raja Ahab mencoba menunjukkan betapa menyesalnya dia. Dia merobek pakaian kerajaannya dan mengenakan kain karung gatal yang mengerikan. Dia berhenti makan. Tuhan senang bahwa raja jahat yang serakah itu telah merendahkan dirinya dan menyesali perbuatannya yang mengerikan. Jadi Tuhan berkata kepada Elia, Ahab minta maaf. Aku telah memutuskan untuk menahan hukuman atas keluarganya sampai setelah ia meninggal. Dari cerita tadi, tahukah kalian siapa yang bersifat serakah? Iya betul, Raja Ahab. Raja Ahab bersifat serakah dan Ratu Isabel membantu Raja Ahab dalam memenuhi apa yang dia inginkan. Jadi, baik Ratu Isabel maupun Raja Ahab dua-duanya melakukan perbuatan yang jahat. Ketika kita mulai merasakan seperti yang dirasakan Raja Ahab, kita menginginkan sesuatu yang lebih, apalagi itu milik orang lain, hati-hati. Kita harus segera menghentikannya sebelum sifat itu, perasaan itu berubah menjadi perbuatan jahat. Sama seperti halnya ketika kita belajar tentang sikap iri hati. Bagaimana cara menghentikannya? Tentu saja dengan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu, apakah kita tidak boleh memiliki yang lebih? Tentu saja boleh, asalkan kita memilikinya dengan cara yang benar, bukan dengan cara menyakiti orang lain atau mengorbankan orang lain seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dengan selalu bersyukur, kita pasti bisa terhindar dari sifat serakah. Kalian pasti bisa. Sampai jumpa. Pembacaan kita hari ini terdapat dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 2 dan 3. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita jangan khawatir dan jangan takut, karena Tuhan adalah menjamin hidup kita dan menjaga hidup kita semua. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan jangan khawatir. Kita bangkit berdiri, Laskar Kristus, yes!
20 dan persembahan kita yang terdapat dalam Bilangan 15 ayat yang ketiga. Bawa persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan, dan dengan demikian menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Bila yang Baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati supaya kami boleh mengerti dengan baik. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami. Kami mohon Tuhan berkati juga agar boleh berguna di ladang Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati semua teman-teman kami Tuhan, berkati berikan mereka kekuatan bahkan kesehatan. Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Petunjuk hidup baru kita pada minggu ini terdapat di Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9. Firman Tuhan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk bersinar bagi semua orang. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi Tuhan menginginkan daku. Laskar Kristus, yes! Adik-adik, kita tetap berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya. Adik-adik, jangan pernah khawatir, tetapi nyatakanlah semuanya dalam doa dan permohonan, karena Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita.
kita menyanyi, janganlah khawatir.